Ya, saudara-saudara, ini adalah video tanggapan saya yang sangat singkat terhadap Rudy Pan dari Layar Teologi, yang lagi-lagi dia berbohong ya tentang saya. Di dalam videonya yang terakhir yang berjudul S3 abal-abal, agama abal-abal, Kadrun Mangapul Sagila, Yahya Waloni, itu judul videonya, saudara. Dia menyebut saya dan juga Dr. Deki di awal videonya. Di situ dia memfitnah saya dan berbohong ya, mengatakan saya menghina STT ya, mengatakan STT lain abal-abal. Kapan saya bertindak seperti itu? Saya tidak pernah melecehkan STT manapun. Di dalam video-video saya yang terakhir itu, saya fokus kepada program doktoral yang saya anggap itu tidak berbobot. Nah, rupa-rupanya Rudy ini tidak mendengar ya video-video saya, dan hanya dari judul saja mungkin langsung dia memberikan tanggapan. Ini adalah sesuatu hal yang betul-betul merupakan kebodohan ya. Ya, dia tidak mendengar saya kira video-video saya. Sama dulu ya, dia berbohong juga. Kalau MYM itu mengatakan bukan iman yang menyelamatkan katanya, tapi doktrin katanya. Kapan saya bicara seperti itu? Kalau saya bicara seperti itu, saya dipecat dari gereja saya yang reform, yang betul-betul menekankan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Jadi ini orang asal mangap ya, si Rudy ini. Saya tunggu dia memaki-maki saya. Saya ingin lanjutkan studi kasus, tapi dia belum memaki-maki saya ya. Nah, karena studi kasus saya yang sudah ada bagian satunya, saya akan lanjutkan kalau dia memaki-maki saya. Dia bikin video memaki-maki saya seperti dulu. Saya jadikan dia objek studi kasus saya. Ya, kita menarik ya, melihat pernyataan-pernyataannya, kondisi jiwanya seperti apa. Ya, semuanya kita bisa pelajari. Tapi saya tahan diri dulu karena dia tidak memaki-maki saya ya. Tapi di sini saya hanya menanggapi kebohongannya ya. Di situ ya katanya melecehkan STT. Satu pun STT saya tidak lecehkan. Yang saya nilai itu, yang saya anggap itu di bawah standar, lalu kemudian menelurkan doktor-doktor begitu gampang, itu semua STT ya. Semua STT yang yang begitu gampang kan mengadakan program doktoral ya. Dan saya ada data-data itu, saya kupas dengan data-data secara ilmiah kan begitu. Dan kalau dia dengar baik-baik, sebetulnya yang saya kritisi justru dari STT kalangan Injili, juga Pentakosta karismatik. Nah, kalau STT warisan gereja mainstream, warisan Belanda ya, itu mereka lebih berbobot, saya bilang dalam video saya. Tapi saya tidak menyebut satu pun nama STT. Ini hanya masukan yang bersifat konstruktif secara umum kepada semua STT ya. Ya, dan fokus saya juga pada program doktoral ya. Karena memang ada dokter yang abal-abal ya. Masa pakai DBS itu apa? DBS itu kan tidak jelas, itu gelar semacam itu kan. Jadi saya tak menghina satupun STT ya. Jadi di video itu Rudy mengatakan saya dan Dr. Deki mengatakan STT lain itu sebagai abal-abal. Padahal mereka sendiri ada hubungan dan STT setia di Jakarta katanya. Ya memang saya ngajar di sana ya, ngajar apologetika ya. Kalau nama saya tidak ada di daftar dosen itu mungkin karena baru tahun 2019 saya ngajar di sana ya. Dr. Deki lulusan dari sana ya. Tapi kami nggak pernah ya, saya kira Dr. Deki pun tidak ya. Saya sendiri tidak pernah membanggakan entah STT Salem tempat saya kuliah S1 ataupun STT Setia tempat saya ngajar apologetika, enggak. Bahkan kalau STT Setia saja mengeluarkan doktor dalam kondisinya seperti sekarang ini, mungkin juga akan menjadi objek kritikan saya. Ya, karena saya lihat nggak pas ya. Belum pantas lah. Atau STT Salem ya, bikin gelar program doktoral ya begitu ya, saya tertawa ya saudara, karena nggak pas ya. Ya, belum mampu lah kan begitu. Jadi saya nggak pernah menuding STT lain ya, selain dari tempat saya sekolah dan tempat saya ngajar, sebagai abal-abal dan membanggakan STT saya sendiri. Jadi
video Rudy Pan ini sesuatu kebohongan ya, dan tidak ada tidak ada relevansinya dengan video-video saya yang mengkritisi program doktoral yang begitu mudah. Nah, kalau misalnya dari STT Jakarta, ya saya anggap pantaslah ya kalau membuka program doktoral atau duta wacana katakanlah di Jogja ya. Seperti itu. Saya jelas kok di dalam video saya. Ya. Jadi Rudy Pan ini bohong ya. Dulu dia pernah bohong juga kan mengenai pendeta MYM bilang orang selamat bukan karena iman tapi karena doktrin katanya. Ini ngawur sekali. Mana pernah saya bicara seperti itu. Dan sampai sekarang dia belum membuktikan itu. Ya, dia hanya cuplik saja pernyataan-pernyataan saya yang dia tidak paham. Lalu dianggap itu sebagai jawabannya atas tantangan saya. Sama sekali tidak. Ya, jadi dia berbohong di sana. Mana mungkin saya mengatakan tidak selamat oleh karena iman atau melalui iman dan selamat karena doktrin. Saya dipecat dari gereja saya kalau seperti itu. Gereja saya reform ketat seperti itu, mana boleh seperti itu. Kita kan sola fide ya, hanya melalui iman kan begitu. Jadi Rudy Pan ini ya silakan saja kau teruskan kebohongan-kebohonganmu ya. Dan saya hanya perlu memberikan respons ya sejauh engkau membuka mulutmu untuk berbohong ya, seperti itu. Jadi dalam video-video saya itu tidak satu pun saya menghina STT manapun. Yang saya fokus justru adalah program doktoral yang saya anggap itu di bawah standar ya. Dan saya sudah buktikan di video-video saya. Dan saya kira Dr. DG pun tidak melakukan itu. Jadi Rudy ini rupa-rupanya memang sudah terbiasa berbohong ya. Sudah terbiasa tidak dengar baik-baik pernyataan orang langsung membuat video ya menanggapi. Ini melahirkan satu kebohongan yang betul-betul serius ya, seperti itu. Ya. Lalu dia hina-hina Pak Mangapul ya, ketakutan apalah, berbohong apalah. Ya, di satu videonya kalau saya tidak salah juga dia berkata bahwa di mana Trinitarian yang lain ketika Mangapul Sagala berbohong katanya. Secara moral jatuhlah gitu ya. Loh, itu jatuh menurut kau Rudy? Saya tidak lihat Pak Mangapul berbohong ya. Saya tidak lihat dia berbohong ya. Jadi kalau engkau menganggap dia berbohong ya itu kamu yang menganggap dia berbohong. Saya lebih kenal Pak Mangapul daripada kamu kan. Begitu. Tapi kalau Pak Mangapul misalnya suatu saat mengeluarkan pernyataan yang sesat ya. Atau mungkin secara moral betul-betul jatuh ya dan terbukti jatuh. Tapi berusaha ditutup-tutupi ya. Wah, saya orang pertama yang bongkar. Ya. Atau ada kesesatan di dalam teologi, saya pasti bongkar ya. Tapi itu kan hanya asumsimu saja sekarang. Pak Mangapul jatuh, takutlah dari Erastus begitu ya. Itu kan ada di videomu itu. Ya, takutlah dia, sembunyilah dia, apa segala macam begitu kan. Jadi itu kan menurut kamu ya. Ngapain kami dengar kamu ya? Ngapain kami mengkritik, menghantam Pak Mangapul hanya karena dengar mulutmu yang sebetulnya suka bohong kan? Ya, suka bohong tentang saya ya. Saya tidak pernah melecehkan STT apapun kau bilang melecehkan STT. STT mana yang saya lecehkan? STT mana yang saya bilang abal-abal? Yang saya bilang itu program doktoral yang tidak berbobot. Itu menghasilkan gelar doktor atau menghasilkan doktor yang abal-abal yang tidak berbobot. Itu fokus saya. Jadi silakan teruskan kebohonganmu, Tuhan yang menjadi penilai antara kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi penilai antara kita, yang akan menjadi penilai antara kau dan Pak Mangapul Sagala. Kalau saya sih sampai saat ini, Pak Mangapul Sagala itu saya sangat-sangat percaya integritasnya. Ya. Jadi kalau hanya seorang pembohong seperti Rudy mau dorong saya untuk menghantam Pak Mangapul, waduh, kamu bohong sudah 2 kali tentang saya. Pertama tentang selamat bukan karena iman tapi karena doktrin. Kau bohong itu pertama. Kau bohong kedua, menuduh Muriwali dan Deki katanya menuduh STT lain abal-abal. Saya kira Dr. Deki pun enggak juga ya. Saya enggak dengar dia menuduh STT lain itu abal-abal ya. Jadi Rudy, lanjutkan kebohonganmu. Tuhan Yesus Kristus akan menjadi penilai antara kita.
Ya, saya bicara sampai di sini saja.